alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Hadis ini dikeluarkan dari Imam Muslim dari sahabat Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal ardu fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melipat bumi kepadaku, kata Rasul, sehingga aku dapat melihat ke arah belahan timur dan ke arah belahan barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai pada belahan bumi, bumi yang dibentangkan itu kepadaku. Wa utitu kanzaini al-ahmar wal abyad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan diberikan dua pembendaharaan bumi, yang merah dan yang putih. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikuha bisanatin bi'ammatin. Dan aku meminta kepada Rabbku, kata Rasul, agar umatku jangan dibinasakan dengan sebab kelaparan yang berkepanjangan. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum. Dan jangan dikuasakan kepada musuh-musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri-negeri mereka. Wa inna rabbi qal, dan sesungguhnya Rabbku berfirman, ya Muhammad, inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, jika aku telah memutuskan satu perkara, maka tidak mungkin keputusanku berubah. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ammatin wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, jika aku telah menetapkan satu perkara, tidak mungkin perkara itu berubah. Dan sungguh aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu agar tidak boleh dibinasakan dengan sebab pacaklik yang berkepanjangan, dan tidak pula dikuasai oleh musuh-musuh selain dari kaum kalian sendiri. Maka musuh itu tidak akan bisa merampas, atau maka musuh itu akan merampas yang ada pada diri-diri mereka. Walau ijtama alaihi min man bi'aqtariha, walaupun musuh-musuh itu berkumpul dari semua penjuru untuk mengalahkan, hatta yakuna ba'duhum yahliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan, sampai sebagian kalian menghancurkan sebagian yang lainnya, ataupun sebagian kalian menawan dari sebagian yang lainnya. Hadis ini ada tambahan dari Al-Barqani dalam sahihnya, wa inni akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin, dan aku khawatir terhadap umatku munculnya para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan.
wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yarfa ila yaumil qiyamah, atau lam yurfa ila yaumil qiyamah, dan apabila pedang sudah melayang maka tidak mungkin dihentikan sampai kiamat. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu fi amun min ummatil awthan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat sampai di antara umatku akan mengikuti gaya orang-orang musyrik, atau sampai sebagian orang menyembah patung-patung. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun, dan akan muncul pada umatku para pendusta berjumlah 30 orang. Kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun, semua mengaku dirinya nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, padahal saya adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku. Wala tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haq mansura la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Dan akan senantiasa ada pada umatku ini orang-orang yang berada di atas kebenaran, mereka ditolong oleh Allah. Tidak akan memadaratkan mereka orang yang menghinanya dan orang yang menyelisihinya sampai datang urusan Allah kepada mereka dan mereka tetap seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Menarik hadis ini untuk kita kaji, karena hadis ini bicara tentang alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Di antara tanda-tanda kenabian adalah Rasul kalau sudah bicara, sudah mengungkapkan sabdanya bahwa di akhir zaman akan terjadi ini dan itu, pasti akan menjadi sebuah kenyataan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dia tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, tapi yang diucapkan Rasul adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik, kita akan bahas kalimat per kalimat di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha zawaliyal ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Allah telah melipatkan bumi kepadaku sehingga aku mampu melihat ke ujung barat dan juga ke ujung timur. Apa maknanya? Dan apa makna aku melihat? Apakah melihat betulan? Atau melihat dalam hati? Atau melihat dalam mimpi? Terjadi silang pendapat di antara para ulama. Jadi satu hari Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jal ujung timur dan barat, seolah-olah dakwah yang akan disampaikan Nabi SAW, agama Islam ini akan sampai ke ujung-ujung itu. Padahal kala itu Madinah ataupun Mekah itu sebuah daerah yang boleh jadi tidak ada dalam peta, karena di zaman Nabi SAW negara terbesar di dunia itu dua. Yang terbesar wilayahnya Persia, kemudian baru Romawi. Madinah ini kecil, atau Mekah ini kecil, belum ada apa-apanya dibandingkan dua kekuatan besar ini. Tapi Rasul sudah diwahyukan Allah dengan memprediksi, dan prediksi Rasul tidak mungkin meleset. Diperlihatkan ujung timur dan barat. Ada yang mengatakan bahwa diperlihatkan Rasul itu dalam mimpinya, tapi ada yang mengatakan tidak, Rasul tidak sedang bermimpi, dan itu yang benar. Rasul tidak sedang bermimpi. Memang satu hari Rasul diperlihatkan Allah ujung barat dan timur, dan bumi ini seolah-olah dilipat kepadanya, dan itu bagi Allah mudah. Contoh sederhana, dalam peristiwa Isra Mi'raj,
Itu kan peristiwa yang tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin dalam satu malam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian baru pulang lagi ke Masjidil Haram dalam satu malam? Akal siapa yang bisa menerimanya kalau bukan karena sami'na wa ata'na? Makanya orang-orang musyrik kala itu mengejek Nabi SAW. Ini cerita bohong, mana bisa dalam satu malam bisa berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina. Akhirnya kemudian para pedagang yang biasa datang ke Baitul Maqdis, tentu mereka hafal bentuk masjidnya, berapa jumlah jendelanya, berapa jumlah pintunya, macam mana bentuknya. Bagi orang yang sudah biasa bolak-balik ke sana, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Al-Aqsa, dan tidak menyangka kalau seandainya orang-orang Quraisy itu akan bertanya sedetil itu. Kalau memang engkau ke Masjidil Aqsa, wahai Muhammad, sifatkan Masjidil Aqsa itu berapa jumlah pintunya, berapa jumlah jendelanya, macam mana bentuknya. Tidak terpikirkan akan ada pertanyaan seperti itu kan. Tetapi Nabi SAW ketika sesak dadanya, maka kemudian Allah memperlihatkan di kedua bola mata Nabi SAW bentuk Masjidil Aqsa itu. Diperlihatkan berapa jumlah pintunya, berapa jumlah jendelanya, semua diperlihatkan. Dan dia lancar menjawab, sehingga terkaget-kaget orang-orang yang sudah biasa ke sana. Apa yang dikatakan Rasul itu tidak ada yang meleset, semuanya tepat. Artinya bukan mustahil Allah memperlihatkan sesuatu. Termasuk juga di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasul ujung barat dan ujung timur, seolah-olah Islam akan sampai ke ujung-ujung itu. Dan shadaqah Rasulullah, tidak ada sekarang umat Islam kecuali menyebar di semua ujung-ujung dunia. Mau di belahan mana saja ada Islam di situ. Mau di belahan Eropa, di belahan benua Afrika, Asia, ujung timur, barat, selatan, utara, pasti ada umat Islam di situ. Dan perkembangannya sangat pesat sekali. Padahal umat Islam ini kan umurnya baru 14 abad, tapi sudah menguasai dunia. Makanya kata Nabi SAW, wa inna ummati sayablughu mulkuhu mazuwiya li minha. Kata Nabi SAW, sehingga aku dapat melihat bahwa kekuasaan umatku akan sampai pada belahan-belahan bumi yang dilipatkan kepadaku. Ma'asyiral muslimin, jangan di zaman sekarang, di zaman Khulafaur Rasyidin saja Islam itu sudah sampai ke Persia. Bahkan di zaman Utsman sampai ke daratan Afrika. Kemudian di zaman kerajaan Umayyah, Islam sampai menaklukkan Andalus. Bahkan Andalus itu menjadi andalan kota kaum muslimin. Lahir banyak para ulama di situ. Cordova. Bahkan di zaman Bani Umayyah juga Cina takluk kepada kaum muslimin. Bahkan rajanya menyerahkan jizyah upeti. Itu zaman yang tidak jauh dari zaman Nabi. Islam sudah menyebar kemana-mana kan. Apalagi di zaman sekarang. Bahkan di negara-negara kafir sekalipun ada umat Islam di situ. Kita lihat Rusia yang dikenal katanya ateis, ada juga kemudian pecahan-pecahannya kaum muslimin banyak di sana. Atau bahkan di daerah-daerah Cina dan begitu seterusnya, Islam berkembang dengan pesat di sana kan. Itulah Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa Islam itu akan sampai ke ujung-ujung itu. Kemudian kata Rasul, wa u'titu kanzaini al-ahmar wal abyad, dan aku diberikan dua pembendaharaan, yang merah dan yang putih. Ini kinayah. Merah itu artinya emas, putih itu artinya perak.
Dan di zaman Nabi SAW penggemar emas itu adalah Persia, dan penggemar perak itu adalah Romawi. Dan Rasul mengatakan, aku diberikan dua pembendaharaan kekayaan dua negara adidaya itu. Shadaqah Rasulullah, dua-duanya tumbang kepada kaum muslimin. Di zaman siapa? Di zaman Umar. Persia tumbang dan diambili seluruh perhiasan emasnya sebagai harta rampasan perang. Kemudian setelahnya Romawi juga dikalahkan, kemudian diambili juga perak-perak, dibagikan kepada kaum muslimin. Padahal Nabi SAW bicara seperti itu masih kecil kaum muslimin. Di Madinah itu berapalah kalau melawan Persia Romawi. Tapi sekali lagi Rasul tidak berucap kecuali negara paceklik yang berkepanjangan diberi oleh Allah, Allah beri. Belum ada sejarahnya kaum muslimin menyeluruh di dunia ini yang mengalami kelaparan. Ya mungkin di beberapa daerah ada kelaparan, tapi di tempat lain kan tidak. Kayak kita di Batam, di Indonesia alhamdulillah jarang orang kelaparan kan. Pengangguran enggak, ya banyak, tapi yang tetap aja pengangguran juga makan di sini. Mungkin daerah Palestina yang konflik-konflik, ataupun daerah Myanmar yang kaum musliminnya ditindas gitu ya, akhirnya mengungsi. Ada orang yang kelaparan atau yang paceklik, tapi kalau paceklik menyeluruh itu tidak mungkin, mustahil. Belum ada ceritanya. Dan Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum. Kemudian Rasul meminta kepada Allah agar jangan sampai umat Islam itu dikalahkan. Allah kabulkan? Allah kabulkan. Sekiranya seluruh orang-orang kafir itu bersekutu, berkumpul kemudian menyerang kaum muslimin dengan cara licik mereka, dengan makar mereka, kaum muslimin tidak akan pernah punah di permukaan bumi ini, dan tidak bisa dipunahkan, dan pasti akan dimenangkan. Okelah, sekarang kita lihat bagaimana Palestina digempur habis-habisan oleh Israel kan, dengan bantuan Amerika. Toh tetap saja kaum muslimin di sana masih bertahan, walaupun sudah ribuan jiwa melayang masih bisa melawan. Itu baru negara kecil Palestina digempur habis-habisan, terjadi genosida hebat kan. Sudah setahun lebih peperangan itu, tidak bisa juga dikalah-kalahkan. Cemana kalau kaum muslimin bersatu coba? Kalau kaum muslimin bersatu di Timur Tengah itu sebentar saja mengalahkan Israel kan. Anggaplah satu dunia ini terjadi perang dunia ketiga antara kaum muslimin dengan orang kafir, mereka semua bersekutu, maka Nabi SAW pernah meminta kepada Allah agar jangan dikalahkan oleh musuh-musuhnya walaupun mereka bersatu. Allah kabulkan? Allah kabulkan. Masalahnya Rasul mengatakan min siwa anfusihim fayastabi baydatahum. Tapi Rasul SAW mengatakan kecuali kehancuran itu justru di dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Jadi perangnya itu bukan melawan orang kafir, tapi perangnya orang Islam melawan orang Islam. Dan itu yang terjadi. Timur Tengah itu dulu kan bersatu di bawah daulah Turki Utsmani, ya kan? Itulah kerajaan terakhir Turki Utsmani itu menyatukan semua daerah Arab. Tapi kemudian oleh Inggris, Amerika dan sekutunya dipecah-pecah jadi negara-negara kecil sampai sekarang. Itulah yang kemudian tidak solidnya mereka, karena ketika sudah jadi negara otomatis melindungi kepentingannya masing-masing kan. Jadi sekarang itu justru musuh kita adalah sesama kaum muslimin, dan itu sudah terjadi sejak zaman kematian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman dibunuh oleh siapa? Orang kafir? Bukan. Utsman itu dibunuh oleh orang Islam. Orang-orang yang mereka mengatasnamakan Sabaiyah. 5.000 pasukan anak-anak muda yang tergabung dari anak-anak muda Mesir, anak-anak muda Basrah, anak-anak muda Kufah,
anak muda Irak, kemudian bergerak ke Madinah di musim haji, berakhir dengan pembantaian Utsman bin Affan. Mereka hendak haji, tapi mereka memiliki pemahaman Khawarij, melakukan pemberontakan kepada Utsman. Sejak itulah Allah tidak akan menghentikan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Dimulai dari terbunuhnya Utsman sampai hari ini kita lihat perang saudara. Bukannya melawan orang kafir, justru perang saudara. Sebab kalau kaum muslimin bersatu satu dunia melawan orang kafir tidak mungkin mengalahkan kita, walaupun mereka bersekutu. Ini sabda Nabi. Apakah kemudian keduanya dikabulkan? Ya, keduanya dikabulkan. Perhatikan setelahnya. Wa inna rabbi qal, dan Allah pun atau Rabbku berfirman ketika aku meminta dua permintaan itu. Apa kata Rabbku? Ya Muhammad, aku kalau sudah memutuskan sebuah perkara maka tidak mungkin berubah, kata Allah. Allah itu kalau sudah mentakdirkan sebuah perkara tidak mungkin berubah. Maksud takdir di sini apa? Takdir kauni, takdir alam, bukan takdir syar'i. Kalau takdir syar'i bisa terjadi bisa tidak, tapi kalau takdir alam ini pasti terjadi. Ketika Nabi SAW meminta dua perkara itu dan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, dan ini bagian daripada takdir alam, pasti dua-duanya terjadi. Makanya Allah mengatakan, ya Muhammad, kalau aku sudah memutuskan sebuah perkara tidak mungkin perkara itu berubah. Kemudian Allah mengatakan, aku tidak akan menghancurkan umatmu secara keseluruhan dengan kelaparan dan paceklik yang berkepanjangan. Allah kabulkan. Ya, mungkin ada beberapa daerah yang kelaparan, tapi daerah yang tidak kelaparan. Kemudian aku pun tidak mengizinkan umatmu dikalahkan musuh-musuhnya, walaupun mereka berkumpul dari semua penjuru negara, kecuali sesama kalian akan bertengkar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, kecuali sesama kalian akan bertengkar sehingga satu dengan yang lainnya saling membunuh dan satu dengan yang lainnya saling menawan. Itulah yang terjadi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ini menarik. Ketika Nabi SAW dalam periode Mekah, ya, dalam periode Mekah itu kan Rasul sangat lemah sekali. Bukti kelemahan Rasul, tidak sanggup melawan orang-orang yang menyiksa budak-budak yang masuk Islam kan. Bilal disiksa, Rasul tidak bisa membantu. Zunairah disiksa, Rasul diam saja. Dan banyak para sahabat disiksa, Rasul hanya bisa mendoakan saja. Karena memang lemah. Kalau melawan habis kan begitu. Maka Rasul hanya memberikan janji-janji yang luar biasa kepada para sahabat, seperti kepada keluarga Ammar ibn Yasir, dan mengatakan, ya Ammar, ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, siksaan kalian tidak sia-sia. Kalian sedang berniaga dengan Allah dan Allah sudah janjikan kalian dengan sorga, kata Rasul. Ketika Nabi SAW diusir dari Mekah, kemudian terjadi hijrah, kemudian singgah di sebuah kabilah. Rupanya kabilah di situ ada laki-laki namanya Suraqah ibn Malik. Lah Rasul lewat kabilahnya, kabilah Suraqah ibn Malik itu. Sementara Abu Jahal itu sudah membuat selebaran, siapa yang bisa menangkap Rasul hidup mati 100 ekor unta, siapa yang bisa menangkap Abu Bakar Siddiq 100 ekor unta, 200 ekor unta. Kaya raya kalau orang bisa mendapatkan 200 ekor unta sekaligus kan. Bukan hanya menangkap Rasul, juga Abu Bakar sekalian. Lah ketika itu banyak teman-temannya Suraqah ini, ketika Abu Bakar hendak membeli sesuatu di kabilahnya, mereka satu dengan yang lainnya saling bicara, apakah orang ini yang dicari Abu Jahal? Karena mereka belum pernah melihat masalahnya. Suraqah tahu itu Abu Bakar, tapi dia tidak mau mengiyahkan kepada kawan-kawannya karena dia ingin dapat hadiah sendirian, sehingga dia tutupi, bukan, itu bukan Abu Bakar, ya. Akhirnya teman-temannya tidak jadi nangkap. Setelah Abu Bakar pergi, baru dia mengambil kudanya, dan Suraqah itu pemacu kuda terhandal di zaman itu, tidak pernah jatuh dalam kudanya. Ketika kemudian Nabi SAW dan Abu Bakar melihat ada Suraqah ibn Malik mengejarnya, Rasul tahu
Karena Rasul itu bisa memandang ke belakang seperti memandang ke depan, walaupun tidak menengok kepala. Tiba-tiba dengan malunya Suraqah ibn Malik, pakar dan ahli dan handal dalam berkuda, tiba-tiba tersungkur persis di hadapan Nabi. Kemudian Rasul melanjutkan perjalanannya, kudanya dibangunkan lagi, dikejar lagi, sudah dekat Nabi tersungkur lagi sampai 3 kali. Aib ikhwan, seorang penunggang kuda yang handal bisa jatuh sampai 3 kali itu. Ibaratnya kalau di pacuan kuda lah gitu ya. Dia sudah nomor 1 di situ. Ketika terjadi perlombaan sih jatuh apa nggak malu kan? Malu. Maka Nabi SAW turun, kemudian mengambil senjata Suraqah. Ketika saat jatuh kemudian mengatakan, siapa yang melindungi hari ini? Suraqah pun kemudian minta agar dia diselamatkan. Kemudian Nabi SAW tidak membalas. Kalau mau Rasul membunuh Suraqah gampang saja, tapi Rasul mengatakan, ya Suraqah, bagaimana kalau kutawarkan kepadamu yang jauh lebih baik daripada ini? Apa kata Suraqah? Masuklah ke agamaku, katanya. Kata Suraqah, aku belum siap. Kemudian Rasul mengatakan, ya Suraqah, kalau engkau hidupmu panjang dan engkau masuk ke dalam Islam, maka engkau akan dipasangkan di badanmu baju kebesaran Persia, katanya. Coba bayangkan, masuk akal tidak? Rasul lagi dikejar-kejar musuh, cerita menaklukkan Persia, kan gak masuk di akal kan? Ini Rasul dia lagi lemah, dikejar-kejar sama musuh, dikasih hadiah yang menangkapnya. Tiba-tiba ngomong sama Suraqah, kalau engkau masuk Islam dan usiamu masih panjang, maka engkau akan dipakaikan baju kebesaran Persia. Apa bual nggak tuh? Ya mungkin ini orang ini bual saja. Kamu aja dikejar-kejar orang kok cerita menaklukkan Persia. Kalau sekarang ini mungkin presiden yang dikejar-kejar gitu, tiba-tiba cerita menaklukkan Amerika. Kan bual namanya kan. Tapi itu bukan bualan. Nabi itu tidak membual. Nabi itu mengatakan sesuatu yang apa adanya dan pasti terjadi. Betul, setelah Rasul meninggal, Khalifah Abu Bakar meninggal, kemudian dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, Persia takluk. Kemudian Umar diminta untuk mengambil kuncinya langsung dari Padri Baitul Maqdis. Berangkat dia dengan Aslam. Ketika membuka pintu Baitul Maqdis, maka dia diserahkan baju kebesaran padrinya. Umar teringat dengan cerita Suraqah. Aina Suraqah? Dan dia sudah masuk Islam dan ikut perang. Di mana Suraqah? Datang Suraqah dan mengatakan, sini Suraqah, saya pakaikan baju kebesaran sebagaimana yang Rasul katakan kepadamu. Shadaqa Rasulullah. Akhirnya Suraqah pun bercerita. Ya, lihat bagaimana keajaiban luar biasa. Ini namanya sidqun nubuwah ini. Sidqun nubuwah, kebenaran kenabian Nabi SAW. Dan jauh-jauh sebelum itu Rasul sudah katakan, ketika di awal-awal dakwah, bahkan di hadapan orang-orang musyrik Arab lagi, dia mengatakan apa? Qulu la ilaha illallah tamliku bainal arabi wal a'jam. Katakan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan menguasai orang Arab dan seluruh orang non Arab, katanya Rasul. Dia belum ada pengikut tapi sudah ngomong begitu. Mungkin orang-orang musyrik disangkanya orang ini sedang membual, orang ini gila. Cemana kau aja tidak punya pengikut tuh cerita pula mau menguasai orang-orang di luar Arab, Persia dan Romawi. Tapi sekali lagi ini wahyu, dan sekarang sudah menjadi sebuah kenyataan dan Allah memberikannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yang jadi masalah bukan soal perang melawan orang kafir. Kelemahan kaum muslimin itu bukan di situ. Sebab kalau seandainya adu tanding orang Islam dengan orang kafir, tidak mungkin kalah kita. Tapi kelemahan kaum muslimin itu karena sesama kaum muslimin itu saling melemahkan, saling peperangan, bertumpahan darah di sana dan di sini. Antar negara Islam dengan negara Islam berperang dan begitu seterusnya. Disitulah letak kelemahan, dan kalau itu yang jadi masalah, maka orang kafir akan mudah mencaplok negeri-negeri kaum muslimin. Kita lihat Amerika ketika
membuat keributan di Timur Tengah. Alasannya cuma satu, mencari teroris. Masuk ke negeri orang Islam, dicari teroris, rupanya tidak ada, tapi negeri itu sudah rusak karena dibom, karena hanya kepentingan ekonomi global, ya minyak, gas dan yang semacamnya. Cuman di atas namakan mencari teroris, bukan teroris yang dicari kan, dapatnya emas. Nggak ada teroris, dapat pula yang lebih besar daripada itu, gas dan yang semacamnya. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena lemah kaum muslimin. Akhirnya apa? Banyak negara-negara Islam itu yang dicaplok secara tidak langsung oleh negara-negara kafir kan? Makanya Rasulullah SAW itu 14 abad yang silam mengatakan, nanti satu hari, kata Rasul, kalian akan dikerubungi dari berbagai macam arah seperti satu nampan yang penuh berisi makanan lezat. Tiba-tiba datang orang-orang kelaparan. Kira-kira nampan itu diperebutkan? Tidak, pasti diperebutkan. Begitulah nasib kaum muslimin di akhir zaman, kata Rasul. Sahabat heran, Rasul, apakah kami waktu itu sedikit jumlahnya? Kata Rasul, bal antum yauma idzin katsirun. Jangan salah, jumlah kalian jauh lebih besar dibandingkan musuhnya. Lalu kenapa bisa dikerubuni, bisa dikepung dari semua arah? Karena telah dicabut perasaan takut dari musuhnya dan sudah ditanamkan penyakit lemah dalam hati kaum muslimin. Apa penyakit lemahnya? Dua, cinta dunia dan takut kematian. Itulah yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin. Dikirimnya syahwat-syahwat dan syubhat dari barat. Lihat tayangan-tayangan televisi kita, ada yang mendidik? Tidak, tidak ada yang mendidik. Tayangan-tayangan di YouTube, ya, kita lihat kalau ada konser musik live di YouTube, berapa yang nonton? Jutaan. Kalau pengajian kayak begini berapa? 1-2 orang. Kadang-kadang keluar masuk. Kan itu. Kadang keluar masuk kan itu. Yang mancing saja subscribe-nya bisa 1 juta. Ustadz subscribe-nya kadang-kadang cuma sedikit aja. Ini salah mencet HP antum ini. Tidak paham mana yang manfaat dunia akhirat dan yang memadaratkan dunia akhirat itu. Harusnya setiap program-program channel-channel ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah itu langsung subscribe gitu ya, ikut share ke sana kemari, itu dakwah. Ini konten-konten gak jelas pula yang di-share sana sini ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tambahan hadis itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Barqani dalam sahihnya, dia mengatakan, wa inni akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Yang aku khawatirkan, kata Rasul, munculnya para diplomasi agama tapi menyesatkan manusia. Mereka lah yang disebut dengan umara usu dan ulama usu. Karena para pemimpin itu ada dua, pemimpin dalam agama mereka para ulama, pemimpin dalam negara mereka para presiden. Kata Nabi SAW, yang aku khawatirkan adalah banyak para pemimpin-pemimpin negara yang menyesatkan umat, atau para pemimpin agama yang menyesatkan umat. Sebab pemimpin kalau zalim, dia akan membuat aturan-aturan yang merugikan agama. Akhirnya disahkan LGBT, boleh menikah sesama jenis kan gitu, baik pasangan lesbi atau homo umpamanya. Ini kan merusak, ikhwan. Dilegalkan. Tidak boleh pakai jilbab. Ini kan masalah, membuka aurat jadinya kan. Ini pemimpin-pemimpin yang zalim ini, kalau dia berkuasa bisa merusak agama, karena dia bisa membuat aturan-aturan yang merugikan kaum muslimin. Atau pemimpin dari kalangan para ulama, karena ulama itu ada 3, ikhwan. Ada namanya ulama usultah, ada namanya ulama ul ummah, ada yang namanya ulama ul millah. Apa bedanya 3 ulama ini? Pertama, ulama usultah, ulama yang menjilat pemerintah. Kata pemerintah buat fatwa, dia buat fatwa. Pokoknya yang pemerintah senang dibuatkan fatwa, mau batil mau hak, yang penting dekat dengan pemerintah, bisa menjilat pemerintah. Ulama usu, ini ulama yang buruk nih. Dia hanya berfatwa sesuai dengan selera pemerintah. Yang kedua, ulama ul ummah, ulama yang berbicara sesuai dengan selera umat.
Dia tidak berani mengungkapkan kebenaran. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang penting umat senang, itu saja yang disampaikan. Dia sembunyikan kebenaran, sebab kalau disembunyikan atau diterang-terangkan kebenaran maka akan dijauhi oleh umat. Lah ini namanya ulamaul ummah. Dia berceramah atas dasar selera umat, ketawa ketiwi ke sana kemari, yang penting umat senang. Yang ketiga namanya ulamaul millah. Inilah ulamaul rabbani namanya. Ulamaul millah, dia tidak berfatwa kecuali agama yang menyuruhnya. Kalau kata agama fatwakan ini hak, dia katakan hak. Kalau kata agama ini batil, katakan itu batil. Sufyan Ats-Tsauri orang kaya, dia ulama. Ketika ada yang mengatakan, ya imam, engkau selalu bicara soal zuhud dan engkau imamnya para zahidin, orang-orang yang zuhud, kenapa engkau kaya? Katanya. Dia sangka orang zuhud harus miskin. Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri meluruskan pemahamannya. Dia mengatakan, kenapa saya harus kaya? Padahal itu ulama dunia tu Sufyan Ats-Tsauri. Likai la atamandalu ala sultan, supaya aku tidak menjilat pemerintah, katanya. Dan aku bisa mengkritik kapanpun pemerintah. Kalau pemerintah salah, saya katakan salah. Kalau pemerintah benar, saya katakan benar. Tapi kalau aku menjilat pemerintah, boleh jadi aku tidak bisa mengatakan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Nah, itu namanya ulamaul millah namanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza waqa'a alaihimus saif, kalau seandainya pedang sudah pada tercabut dalam sarungnya, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka tidak mungkin diangkat sampai kiamat. Artinya kalau sudah terjadi pembunuhan kaum muslimin dengan kaum muslimin, maka akan terus seperti itu sampai kiamat dibangkitkan. Di zaman Rasul tidak ada perang orang Islam lawan orang Islam. Di zaman Abu Bakar tidak ada orang Abu Bakar memerangi orang Islam. Di zaman Umar apalagi, kekuasaan sedang kuat-kuatnya. Tapi setelah kematian Umar, ditusuk oleh Abu Lulu, itu pun yang membunuh bukan orang Muslim, Umar, orang Persia. Tapi di zaman Umar, Utsman inilah memang kekuasaannya melebar sampai ke daratan Afrika. Dan di zaman Utsman inilah tentara kaum muslimin pertama yang menyeberangi lautan. Karena Afrika itu kan harus menyeberangi lautan. Dan belum pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, pasukan yang menyeberangi lautan. Bahkan Umar sendiri melarang, tidak boleh karena takut belum perang sudah tenggelam. Sampai wafat Umar tidak pernah menggerakkan pasukan lewat laut. Di zaman Utsman inilah terjadi pasukan melewati laut dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ke daratan Afrika. Luar biasa, ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau sudah terjadi pembunuhan antara kaum muslimin maka tidak akan dihentikan. Sekarang hari ini kita lihat pembunuhan gara-gara waris, bunuh-membunuh. Mereka semua orang umat Islam. Gara-gara tersinggung, bunuh-bunuhan tetangga-tetangga. Gara-gara hutang yang tidak seberapa, bunuh-bunuhan. Ya kan? Gara-gara malu dia bisa membunuh. Dia umpamanya ada anak hasil zina, malu, dibantai anaknya, tidak punya perasaan. Sekarang ini nyawa manusia itu sangat murah. Lihatlah perang ini, genosida itu seolah-olah nggak ada harganya itu. Betul kata sabda Nabi SAW, al-qatil la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Yang membunuh tidak paham kenapa dia membunuh, yang dibunuh lebih tidak paham kenapa dia akun bisa dibunuh, katanya. Karena masalah-masalahnya itu nggak jelas, main bunuh-bunuhan gitu saja. Kemudian Rasul mengatakan, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai ada sebagian umatku, kata Rasul, yang mulai mengikuti tata cara orang-orang musyrik. Lihat hari ini, orang masih gemar ke dukun, bukan kafir, dia muslim. Yang jadi dukun pun dia orang muslim juga, dua-duanya KTP-nya Islam tuh. Yang datang ke kuburan, yang ngurus kuburan jadi juru kuncinya juga orang Islam dua-duanya, minta-minta juga di kuburan, dan begitu seterusnya. Tetapi kata Rasulullah, dan kelak akan ada pada umatku kadzabuna dajjalun, para pendusta yang muncul, dan mereka dajjal-dajjal kecil, semua mengaku jadi nabi. Di awal-awal dakwah Rasul tidak ada orang yang berani ngaku nabi, karena nabi asli saja diusir dari Mekah. Siapa yang berani ngaku nabi? Yang nabi aslinya aja diusir. Tapi setelah Rasul pindah ke Madinah, kemudian punya kekuasaan, dihargai, dimuliakan,
Ini orang-orang yang ngaku nabi palsu memandang Rasul enak juga jadi nabi katanya. Dihargai, dia nggak tahu perjuangan berapa tahun? 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Di akhir hayatnya ialah sudah semua dikuasai Rasul, sehingga orang-orang menganggap enak juga jadi nabi dihormati. Disitulah mulai banyak orang yang ngaku nabi. Muncullah Musailamah al-Kadzdzab ngaku nabi Yamama. Kemudian mulailah muncul Al-Aswal al-Ansi ngaku nabi. Kemudian muncul seorang wanita juga ngaku nabi. Namanya siapa itu, seorang wanita ngaku nabi itu di zaman akhir-akhir Nabi SAW. Sajah bintu Al-Haris. Kemudian Tulaihah juga ngaku nabi. Bahkan sesama orang ngaku nabi kawin. Musailamah al-Kadzdzab ngaku nabi, kawin sama wanita yang ngaku nabi namanya Sajah. Klop lah itu, sama-sama nabi palsu kawin tuh. Tapi Allah takdirkan setelah Musailamah mati, Sajah masuk Islam, tobat dia dan baik Islamnya. Al-Aswad al-Ansi dibunuh oleh keponakannya, sampai dia mati tetap ngaku nabi. Tapi Tulaihah dia tobat, akhirnya masuk Islam dan baik keislamannya. Saya kira kemudian di zaman tabi'in ada namanya Abu Ubaid al-Thaqafi, ngaku nabi juga. Dan di zaman sekarang lebih banyak lagi ngaku nabi. Saya pikir orang Timur Tengah saja ngaku nabi, orang Indonesia yang pesek-pesek pun ngaku nabi, ya kan? Ada di Jawa Barat tuh siapa namanya, Cecep, ya, Nabi Cecep. Di Medan lagi, ya. Alhamdulillah di Batam nggak ada. Kemudian kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq. Akan senantiasa ada orang-orang itu yang di atas kebenaran, di mana umat Islam itu tidak akan rusak secara keseluruhan. Kalau di timur ada yang rusak, di barat ada yang benar. Di barat ada yang rusak, di timur ada yang membenahi. Karena Allah tidak mungkin memusnahkan orang-orang yang menyandang dakwah yang hak ini di permukaan bumi. Akan muncul orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para pencetak kebenaran tidak akan pernah musnah di permukaan bumi.